Ibu. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana keadaannya? Alhamdulillah sehat. Semoga tetap semangat Ibu ya pagi ini. Semangat. Oke Bu, kebetulan ini hari saya akan supervisi Ibu Ya. di kelas. Kira-kira sebentar Ibu mengajar di kelas berapa? Saya kebetulan sebentar jam pertama kedua saya mengajar di 12 MIPA 4. Iya. Ibu mengajar di 12 Iya. MIPA 12 MIPA Mata 4. pelajaran apa ya? Mata pelajaran fisika. Ya. Di sini Ibu mengajar di kelas 12 MIPA 4 pelajaran fisika. Nanti Ibu bisa saya lihat RPP-nya? Ya bisa. Kebetulan saya bawa. Oke. Ini RPP-nya. Ya. Iya. Oke, sebentar kalau saya masuk, saya akan menilai cara mengajar Ibu dengan langkah-langkah yang ada di RPP ini Bu ya. Ya. Kira-kira tujuan pembelajaran Ibu apa ya situ di Tujuan pembelajaran sebentar yang ini yang mau dicapai ada dua Ibu. Yang pertama menganalisis gaya gerak listrik atau gaya induksi. Kemudian yang kedua memahami hukum Faraday dan hukum Lenz berdasarkan kegiatan praktikum. Berarti sebentar dua tujuan pembelajaran Ibu yang akan Ibu capai ya. Ya ada dua. Sebentar akan saya lihat apakah tujuan pembelajaran ini tersampaikan sesuai Bu ya. Kemudian dari tujuan yang Ibu tadi ini, area pengembangan yang hendak dicapai nanti apa Ibu? Ya area pengembangannya ya yang pertama agar peserta didik mungkin mampu menganalisis gaya gerak listrik atau gaya induksi. Kemudian yang kedua agar peserta didik mampu memahami apa itu bunyi hukum Faraday dan hukum Lenz berdasarkan kegiatan praktikum Ibu ya. Saya amati sebentar. Berarti nanti Ibu praktek di Ya, dalam kelas. saya mau praktek sebentar kebetulan praktikumnya ya. Oke, makasih banyak Ibu ya. Kemudian Ibu akan melakukan praktek tentang apa tadi? Gaya induksi. Gaya induksi. Kira-kira strategi apa yang Ibu persiapkan supaya anak-anak bisa tersalurkan materi yang Ibu berikan kepada anak-anak? Ya, strateginya mungkin yang pertama ya mungkin saya persiapkan dulu RPP Bu ya supaya saya paham langkah-langkah apa saya akan berikan kepada peserta didik sebentar. Mungkin yang kedua strateginya ya saya akan siapkan mungkin alat bahan praktikum yang akan dikerjakan sebentar melalui LKPD yang akan saya berikan. Itu ya Bu ya. Jadi ada LKPD yang kita siapkan. Ada LKPD-nya, ada dua LKPD-nya di sini. Oh iya Bu ya. Nanti sebentar di dalam proses baru saya lihat langsung Bu ya. Iya. Oke. Ya. Cukup saja di situ Bu ya. Untuk kegiatannya nanti saya akan lihat langsung di kelas Bu ya. Oh, ya, jadi sebentar Ibu akan datang. Oh iya sebentar saya akan datang pagi-pagi sekali saya akan datang untuk mensupervisi Ibu. Oh iya. Oke Bu. Siap. Oke. Terima kasih banyak Bu ya. Iya, sama-sama Oke, Ibu. Sampai jumpa di kelas Bu ya. Iya Bu. Oke, terima kasih Bu. Saya pamit dulu Ibu. Ya, Iya, Assalamualaikum. Assalamualaikum Nak. Oke, gimana kabarnya semua? Alhamdulillah semangat ya. Ya Bu. Semangat belajar. Semangat. Oke, baik. Mana sampahnya? Bersih ya? Ya Bu. Oke, baik Nak. Sebelum kita mulai pembelajaran, mungkin alangkah bagusnya kita berdoa dulu. Dipimpin oleh ketua kelas. Doa dimulai. Amin. Oke, baik. Semoga kegiatan pembelajaran hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan berjalan dengan lancar. Oke, baik. Saya akan mengecek dulu kehadirannya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hasan, kenapa sakit? Ya, oke. Apa lagi? Amanda, Amanda, siapa Amanda sakit? Oke, baik. Selanjutnya, siapa lagi? Nur Rahma ya? Oke. Iya, baik. Baik, anak-anak sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mungkin Ibu masih akan memulai kembali materi minggu lalu. Masih ingat materinya minggu lalu? Ya, Bu. Ya. Oke, materinya adalah
medan magnet adalah suatu medan yang dibentuk dengan menggerakkan muatan listrik yang menyebabkan munculnya gaya di muatan listrik yang bergerak dan lainnya. Oke, bagus sekali. Kasih aplaus dulu untuk. Baik, jadi berbicara tentang magnet. Nah, sekarang perhatikan. Jadi ada namanya medan magnet ya. Jadi medan itu sama saja daerah atau ruang di sekitar magnet yang mengalami gaya magnet. Nah, sekarang perhatikan, bisa tidak tertarik besinya ini ke magnet? Bisa tidak? Oke, bisa. Ketika besinya saya letakkan jauh, apakah bisa menarik magnetnya ini? Tidak. Berarti ini tidak dipengaruhi oleh gaya magnet. Ya, jadi paham ya? Oke, jadi hari ini kita akan lanjutkan materi kita mengenai masih ada hubungannya dengan magnet, yaitu induksi elektromagnetik. Jadi saya tulis ya. Oke. Jadi hari ini kita lanjut materinya bab 4. Materinya adalah induksi elektromagnetik. Baik. Ya, sekarang saya tuliskan dulu materinya induksi elektromagnetik. Oke, jadi ini materi pokoknya. Nah, sekarang tujuan pembelajarannya ada 2 ya. Anda harus pahami di atas. Yang pertama, agar kalian dapat menganalisis gaya gerak listrik atau GGL induksi. Oke, yang kedua apa? Agar kalian dapat memahami hukum Oke, baik. Itu adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Baik. Sekarang ini adalah kabel penghubung, kabel hitam dan kabel merah. Nah, bisa tidak timbul arus pada kabel ini? Bisa. Ketika apa? Ketika dihubungkan dengan galvanometer. Oke, baik. Nah, ketika ini kan kumparan ya, masih ingat ini adalah kumparan. Apakah timbul arus pada magnet ini ketika dimasukkan dalam kumparan? Timbul ya? Oke, timbul. Ketika tidak dihubungkan dengan galvanometer, timbul tidak arusnya? Oke, jadi ada beberapa versi, ada yang timbul, ada yang tidak. Oke, supaya lebih memahami tentang apa itu gagal induksi, hari ini kita akan mengerjakan LKPD melalui praktikum ya. Baik, sekarang sebelum saya mau bagi dalam kelompoknya masing-masing ya. Nah untuk sekarang Anda berdiri semua. Oke, baik. Nah, sebelum saya bagikan kelompoknya supaya lebih bervariasi lagi dengan teman anggota kelompoknya, saya akan berikan model gaya. Yang pertama untuk yang pertama ya, gaya pertama adalah seperti ini, nah. Kemudian tentukan gaya Anda. Yang kedua adalah kardasi. Yang ketiga adalah simbol dari seperti ini. Keempat seperti ini. Kelima segitiga dan terakhir jempol. Oke, paham? Oke, sekarang tentukan gaya Anda. Gaya Anda. Oke, kelompok 1. Oke, di sini. Langsung kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 2 yang tadi gaya kedua. Gaya ketiga. Seperti kelompok 3. Gaya keempat. Oke. Gaya kelima. Gaya kelima mana? Dan gaya keenam. Oke, bagus sekali. Sekarang silahkan duduk kembali. Oke, kasih dulu aplaus deh. Baik, nanti sekalian saya akan bagikan LKPD masing-masingnya. LKPD-nya saya pelajari, dibaca dulu petunjuknya. Oke, lagi. Oke, baca dulu petunjuknya ya sebelum mengerjakan. Oke, siapa lagi satu nak? Iya, baik. Silakan. Iya. Nah, sekarang saya mau membagikan mungkin perwakilan
saja tiap kelompok ambil alat bahannya di atas dan silakan memakai baju. Satu saja per kelompoknya. Oke. Oke, kabelnya 2, galvanometernya 1 setiap kelompok, magnet batangnya. Oke, kumparannya 2. Tuh, satu kelompok. Kabel. Bajunya silahkan dipakai Dina. Sampai baju. Berapa dia? Ya, terserah namanya saja kumparannya. Satu model Bu. Ya, buat. Oke, pakai 1.200. Banyak. Oke, silakan pakai baju-bajunya. Magnet. Kabel. Oke, baik. Oke, cepat sedikit. Pakai bajunya nak. Silakan alat-alatnya. Oke. Silakan pakai bajunya. Kemudian silakan melakukan kegiatan dengan mengikuti petunjuk yang ada di laptop ini. Silakan pakai dengan baik. Kenapa ada kamunya yang rusak? Oke, ganti saja. Oke, silakan lakukan kegiatan dengan mengikuti petunjuk. Oke, kabelnya tidak ini. Oke. Ya, oke. Silakan. Oke, seperti petunjuk yang ada, silakan melakukan praktikum. Ya baik. Oke, dan catat ya. Oke. Oke. Baik. Oke, saya kira sudah selesai melakukan kegiatan. Nah, sekarang siapa yang bisa presentasikan di atas? Oke, Bagus Alin, silakan naik di atas. Oke, ibu di sini ya. Baik, dibaca judul dan apa hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya sini akan mempresentasikan hasil praktikum kami mengenai induksi elektromagnetik. Iya. Oke. Alat dan bahan: 1 buah magnet batang, 1 buah kumparan 1200 lilitan, galvanometer atau basic meter, dan kabel penghubung. Urutan kerja: rangkaikan alat seperti pada gambar berikut. Gerakan magnet secara cepat memasuki kumparan yang mengandung jumlah lilitan yang sedikit. Amati apakah jarum galvanometer menyimpang, ke arah mana menyimpangnya. Jarum galvanometer menyimpang ke arah kanan. Ulangi langkah 2, tetapi gerakan magnet keluar. Ketika kita menggerakkan magnet keluar, maka jarum galvanometer menyimpang ke arah kiri. Ketika sebagian magnet berada dalam kumparan, pegang magnet kiri selama beberapa waktu. Apakah yang terjadi? Pada saat sebagian magnet berada dalam kumparan dan didiamkan selama beberapa waktu, jarum galvanometer tidak bergerak. Maka dari itu, arus listrik tidak terus mengalir melalui kumparan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita beri aplaus dulu untuk Alina. Baik, jadi hari ini Anda sudah melakukan kegiatan tentang gaya gerak listrik atau GGL induksi. Jadi saya tekankan kembali, GGL induksi itu adalah gejala timbulnya arus pada suatu kumparan ya. Jadi apa yang menyebabkan GGL induksi? Karena ada beberapa faktor. Saya akan bisa sebutkan nah. Coba, ada beberapa faktor timbulnya GGL induksi. Yang pertama adalah pertama adalah besarnya kumparan atau lilitan. Yang kedua adalah
Interaksi magnet dan kumparan. Interaksi magnet dan kumparan. Terus yang ketiga, kecepatan perubahan medan magnetik. Oke, itu ya. Nah, jadi berdasarkan hukum Faraday sebenarnya seperti ini ya. Jadi delta flux per delta T. Jadi berdasarkan hukum Faraday, GGL yang timbul atau GGL induksi yang timbul pada penghantar itu sebanding dengan kecepatan perubahan flux magnetik dan jumlah lilitan. Semakin banyak lilitannya, maka semakin besar pula GGL induksi yang timbul. Dan yang kedua, semakin cepat flux magnetik yang berada dalam kumparan, maka akan semakin besar pula GGL induksi yang timbul. Nah, itu berdasarkan hukum Faraday. Kemudian untuk hukum Lenz itu menyatakan bahwa arah induksi itu berlawanan sehingga nilainya adalah negatif. Saya kira materi ini mungkin Anda sudah paham. Siapa yang bisa menyimpulkan hari ini pembelajaran kita? Siapa yang bisa menyimpulkan hari ini pembelajaran kita? Coba nomor sedikit. Iya. Apa kesimpulannya? Oke, tisunya dulu diambil. Iya. Setelah melakukan percobaan, dapat disimpulkan bahwa jika menggunakan muatan yang lebih kecil, maka jarum galvanometer akan bergerak dengan lambat. Sebaliknya, akan bergerak lebih cepat jika menggunakan kumparan lilitan yang lebih besar. Oke, bagus. Kasih aku dulu untuk. Oke, bagus Dina. Jadi kesimpulannya hari ini ya pintu GGL induksi adalah gejala timbulnya arus pada suatu penghantar. Kemudian faktor yang menyebabkan sehingga timbul GGL adalah jumlah lilitan, kemudian perubahan flux magnetik. Nah, saya kira seperti itu. Nah, supaya lebih paham lagi tentang aplikasi persamaan ini, hukum Faraday dan hukum Lenz, saya akan berikan tugas. Ya, catat Dina. Tugas rumah. Ibu pakai ke halaman 91 nomor 1 sampai nomor 5 ya. Minggu depan Ibu akan tagih dan selesaikan dengan benar. Oke, paham nak? Oke, saya kira cukup pertemuan hari ini. Semoga apa yang Anda pahami bisa diterapkan nanti di kehidupan sehari-hari. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bu, selamat siang Bu. Siang Ibu, begini Bu, katanya saya dipanggil oleh Ibu Nida. Mungkin ada yang bisa saya bantu mungkin Ibu? Iya tadi, iya Bu, kebetulan saya Ya? panggil ke sini. Tadi kan saya sudah melaksanakan supervisi di kelas tadi Bu ya. Iya. Sudah juga melaksanakan sebelum supervisi saya laksanakan mitra supervisi Bu ya. Iya. Kira-kira Ibu mungkin sudah tahu kenapa bisa saya panggil ke sini. Mungkin Ibu mungkin mau menyampaikan mungkin beberapa hal mungkin tentang bagaimana proses belajar mengajar saya mungkin di kelas. Mungkin seperti itu mungkin Ibu. Begitu kira-kira Bu ya. Ya. Saya panggil Ibu ke sini karena berkaitan tadi kegiatan kita yang kita laksanakan tadi di kelas itu ya, saya supervisi Bu ya. Iya. Kira-kira setelah saya supervisi tadi Ibu, kira-kira apa masalahnya, apa kira-kira yang menjadi kekurangan Ibu dalam melaksanakan proses pembelajaran tadi? Mungkin ada beberapa hal ya. Jadi saya sebagai manusia Ibu mungkin sebagai guru masih banyak kekurangan. Mungkin pada saat saya mengajar tadi mungkin yang pertama mengenai sumber belajar yang saya gunakan itu hanya satu sumber saja. Iya, buku teksnya iya. Hanya bersumber satu Iya, saja bersumber satu ya. Sumbernya dari mana saja itu tadi? Yang dari LKPD saja yang saya berikan itu bersumber hanya pada LKPD ya. Tidak menggunakan sumber belajar lain. Betul sekali Bu ya. Iya. Kira-kira kalau Ibu tadi melihat proses pembelajaran yang kita lakukan tadi saya lihat, kira-kira menurut Ibu kalau diskalakan antara 1 sampai 10, kira-kira Ibu berada di skala berapa itu?
Kalau saya amati diri sendiri ya, mungkin masih ada beberapa kekurangan. Mungkin rentang 1 sampai 10 saya mungkin masih berada di rentang 6 lah. Ya, 6 sampai 7 lah mungkin. Kita masih agak di bawah Bu ya. Ya. Kira-kira menurut Ibu maunya sampai skala berapa kira-kira? Ya, namanya manusia semuanya sempurna ya, tapi tidak ada yang ya kita tahu bahwa yang sempurna hanya Allah. Tapi sebagaimana manusia biasa saya mau maksimal itu, kalau perlu dapat nilai 10 ya, 9 atau 10 ya Bu. Ya. Namanya manusia. Iya, namanya manusia, kita mau yang lebih Yang ya. lebih oke Bu ya. Iya. Ibu mau dengan 89, tapi untuk mendapatkan 89 itu kan perlu proses Ibu ya. Betul sekali. Itu usaha yang harus kita kembangkan. Seperti tadi kan Ibu punya masalah mengenai masih kurang sumber Iya, sumber belajar. mengajar ya Bu ya. Kira-kira menurut Ibu selain dari itu apa kira-kira lagi Bu? Masih ada beberapa ya Bu. Mungkin yang kedua saya masih belum menggunakan media seperti LCD ya, seperti LCD proyektor. Itu saya masih kurang dari segi media pembelajaran. Itu mungkin yang kedua. Ya, itu juga memang saya lihat Ibu belum menggunakan media proyektor misalnya untuk menampilkan mungkin PPT Iya, ya. PPT mungkin Itu masih juga kurang. membantu peserta didik Bu ya untuk cepat mencerna materinya ya. Seperti itu Ibu. Apakah hanya itu Ibu? Yang dua itu? Mungkin tadi juga Ibu saya lupa menyisipkan seperti apa ya, menyisipkan dalam proses pembelajaran supaya siswa tidak jenuh, mungkin tidak bosan. Biasanya itu saya menggunakan game-game pembelajaran ya. Cuman pada hari ini memang saya lupa memberikan ice breaking, semacam ice breaking ya, kayak game-game pembelajaran pakai wall seperti itu mungkin di kelas tadi. Itu saja mungkin Ibu yang ini yang kekurangan mungkin pada saat tadi mengajar. Ibu tidak menyelipkan ya Iya. di tengah-tengah pembelajaran. Itu juga penting Bu ya. Karena istilahnya apa? Untuk melihat kebosanan anak-anak, mungkin kalau dia sementara belajar mungkin anak bosan ya kita kembangkan ya, berikan apa namanya breaking Breaking ya. supaya pembelajaran mungkin musikannya. Oke Bu, Kemudian seperti itu. Ya. kira-kira Bu ya, dari tadi masalah yang Ibu hadapi, apa langkah Ibu untuk apa namanya dalam menyelesaikan ini masalah yang Ibu hadapi ini? Apa langkah-langkahnya? Langkah-langkahnya mungkin ya yang pertama mungkin saya garis bawahi sumber belajar. Mungkin kedepannya saya akan mungkin memperbanyak referensi ya. Mungkin dari buku-buku yang terkait yang ada di perpustakaan mungkin saya akan gunakan yang pastinya relevan dengan kurikulum yang akan digunakan tentunya seperti itu ya. Dan menggunakan media-media internet ya, sumber belajar seperti YouTube mungkin seperti itu. Ibu harus bervariasi dalam sumber belajar ya. Jadi selain dari buku teks, Ya, buku teks, media pembelajaran lain, media internet, YouTube, apalagi itu. bukan Iya, itu yang pertama Ibu. Kemudian yang kedua mengenai apa tadi ya? Mengenai apalagi media, ya media ya. Kedepannya lagi mungkin ya sebagai guru ya harus memang menyiapkan mungkin ya media pembelajaran yang bagus tentunya dengan menayangkan PPT yang melalui LCD ya. Jadi nanti mungkin kedepannya mungkin saya akan gunakan media seperti LCD untuk menayangkan video-video pembelajaran ya supaya siswa lebih menarik mungkin ya untuk menyaksikan materi yang ditayangkan. Kemudian yang ketiga mungkin ya kedepannya mungkin saya akan menyelipkan ice breaking pada saat proses pembelajaran berlangsung supaya siswa merasa tidak bosan, mungkin tidak mengantuk ya. Kan biasanya siswa itu mengantuk di kelas. Iya. Berarti harus ada kreativitas Iya, guru ya seperti supaya itu. siswanya tidak mengantuk. Ya, mudah-mudahan Oke. seperti itu. Mantap sekali tuh Bu, mantap dan merupakan apa namanya ide yang cemerlang. Iya. Dari beberapa tadi masukan yang Ibu berikan, identifikasikan masalah Ibu dalam mengajar, pasti ada hambatannya kan Bu dalam menjalankan itu. Kira-kira menurut Ibu hambatan apa Hambatannya ya, untuk Bu. menjalankan ini? Hambatannya mungkin pertama dari sumber belajar ya, buku teks. Biasanya Ibu tuh di perpustakaan dan memang
pengalaman ini Bu, buku teks yang saya gunakan itu kan biasanya siswa kan terdiri dari lebih 30 orang, buku paketnya 20. Jadi hambatannya masih kurang ketersediaan mungkin buku-buku teks yang ada di perpustakaan, itu dari segi buku teks ya. Kemudian dari segi apa tadi, LCD ya, hambatannya mungkin di sekolah kita ini kan Bu hanya beberapa LCD ya, LCD yang disiapkan ya, tentunya nanti mungkin bisa disiapkan ya. Kalau bisa setiap kelas itu dipasanglah setiap kelas satu LCD ya, supaya kita guru langsung menyiapkan saya dan langsung menghubungkan ke laptop. Kemudian yang ketiga, hambatan yang ketiga untuk ice breakingnya mungkin yang ketiga nanti bagaimana supaya saya dalam menyusun mungkin RPP ya, menyusun RPP nanti saya akan mungkin ini saya masih kurang mampu menyusun RPP di mana saya mau menyelipkan itu ice breakingnya ya. Jadi saya belum tahu mungkin bagaimana kita menyelipkan ice breaking pada penyusunan RPP. Jadi saya masih kurang memang dalam penyusunan RPP dengan menyelipkan itu ice breakingnya. Seperti itu mungkin itu hambatan saya. Itu banyak juga hambatannya Bu ya. Banyak Bu, iya banyak sekali. Iya. Tadi kan Anda Bu dia kurang dalam Sumber belajar. kemudian medianya juga kurang. Ya. Kemudian anak-anak bosan, ibu tidak Ya. menyebutkan pembelajaran yang Game-game ya. game-game yang menyenangkan untuk siswa. Ini kan saya sudah tahu dari ibu, kira-kira apa komitmen ibu ke depan? Nah, komitmen saya dari kekurangan saya mungkin saya akan berkomitmen yang pertama mungkin saya akan menggunakan ya, kedepannya akan menggunakan sumber teks belajar bukan hanya satu sumber tapi beberapa buku referensi yang ada yang mengacu pada kurikulum tentunya terkait dengan materi. Kemudian saya akan menggunakan media-media internet ya seperti YouTube dan lain-lain mungkin, itu yang pertama. Yang kedua mengenai penggunaan media berupa LCD, ya, saya akan gunakan itu tentunya dengan menayangkan mungkin beberapa PowerPoint ya, PPT supaya anak-anak lebih menarik mungkin perhatiannya ya, terfokus pada tayangan yang saya tampilkan itu. Kemudian yang ketiga komitmen saya mungkin dalam penyusunan RPP nanti ya, mungkin sebaiknya saya menyelipkan ice breakingnya di mana ya. Jadi saya akan menyusun RPP dengan memberikan ice breaking mungkin pada saat proses pembelajaran supaya siswa mungkin lebih lebih menarik lagi dan tidak jenuh mengikuti pembelajaran. Apalagi perhitungan Ibu tuh, saya kan fisika Ibu. Jadi tentunya anak-anak bosan dengan rumus-rumus yang saya berikan. Tentunya mungkin diselipkanlah kayak semacam game atau semacam ice breaking. Yel-yel ya. Oke. Betul sekali. Itu saya mungkin komitmen saya ke depannya insya Allah. Ibu harus berpegang pada komitmen ibu ya, untuk perkembangan peserta didik kita ya Bu ya. Harus itu. Dengan komitmen ibu yang kita pegang itu Ibu ya, pastikan tidak mungkin berjalan sendiri untuk melaksanakan Betul ini ya. Pasti ada pihak lain atau ada yang bisa membantu. Kira-kira siapa yang bisa membantu ibu untuk menjalankan komitmen ini? Mungkin yang pertama terlebih dahulu mungkin saya akan mungkin menyampaikan ya kepada kepala sekolah tentunya, karena kepala sekolah kan sebagai penanggung jawab, dan mungkin saya akan menyampaikan beberapa kekurangan dan semoga beliau akan memfasilitasi tentunya dari segi mungkin sumber belajar, buku teks itu mungkin kepala sekolah akan berkoordinasi mungkin dengan pihak perpustakaan, pegawai perpustakaan tentu akan menyediakan buku teks yang sesuai dengan jumlah peserta didik ya. Jadi mungkin kepala sekolah akan memfasilitasi supaya buku teks itu yang akan kita gunakan mampu memfasilitasi setiap peserta didik. Tentunya itu yang pertama Ibu. Kemudian yang kedua Ibu, dari segi LCD mungkin kepala sekolah mungkin bisa membantu saya dengan mungkin Watasek sarana dan prasarana tentunya akan menyiapkan, saran saya Ibu menyiapkan LCD lah setiap kelas ya.
dipasang di setiap kelas tentunya. Dan mungkin yang kedua akan kerjasama dengan guru TIK yang ada ya, yang ada di sekolah kita, karena terkendala juga biasanya kan kalau kita menayangkan video di internet ya, video di situs di Google itu kan biasanya kendalanya jaringan Ibu. Ya biasanya kendala jaringan ya, mungkin pihak ya guru TIK bisa menyiapkan fasilitas mungkin jaringan yang memadai tentunya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga Ibu mengenai apa tadi, ice breaking kayak game pembelajaran. Begini Bu, di sekolah kita kan ada ya, salah satu guru, calon guru penggerak ya. Dan mungkin saya akan berkomunikasi dengan beliau dan akan menyampaikan mungkin seperti apa penyusunan RPP yang menyelipkan itu ice breaking ya, karena namanya guru penggerak itu pasti ya sudah paham mungkin penyusunan RPP dengan baik. Tentunya akan saya berkolaborasi tentunya dengan beliau. Seperti itu mungkin Ibu. Ya. Ya bagus juga. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan itu bisa membantu dan kita diberikan kesehatan supaya apa yang sudah kita buat komitmen ini bisa berjalan demi perkembangan peserta didik kita ya Bu ya. Iya. Tetap semangat Ibu dalam Semangat, harus semangat Ibu. Walaupun ada beberapa Ibu biasanya pekerjaan rumah tuh Bu, mana urusan keluarga, mana urusan ini Bu. Tetapi kita harus menjalankan profesi kita secara ya baik, dan memang tentunya bagaimana anak-anak kita ke depannya apalagi sukses semua, dan memang kita harus memfasilitasi kita guru harus sebagai contoh lah teladan buat siswa semua. Ya Bu ya. Jadi nanti Bu kelanjutannya saya akan sering-sering datang berkunjung ke Ibu untuk melihat perkembangan dari komitmen Ibu, melihat tindak lanjut apakah bagaimana perkembangannya tentang masalah Ibu ini ya. Insya Allah Ibu semoga Bertemu lagi tahun apa Bu? Insya Allah Ibu, semoga kita semua panjang umur, sehat semua Ibu. Iya. Oke. Mungkin itu saja Iya. yang ingin saya tanyakan ke Ibu. Terima kasih banyak Bu. Kebetulan ini Bu, saya juga mengajar di kelas 12 MIPA 3 mungkin. Iya. Saya juga mengganggu Bu waktunya. Apa Ibu? Kalau begitu saya pamit nih Bu. Iya. Terima kasih banyak. Iya. Oke, sampai ketemu.